Selamat pagi Bu Novi. Selamat pagi Bu Rani. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi begini Bu Novi, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan observasi terhadap kegiatan pembelajaran yang akan Bu Novi lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Ini habis istirahat ya. Tapi semangatnya tidak kalah seperti tadi pagi, tetap semangat ya. Hari ini, siang ini kita akan belajar lipas. Silahkan disiapkan untuk semua buku-bukunya ya. Untuk mainannya nanti alat tulis, buku tulis semuanya sudah disiapkan. Baik, siapa yang hari ini tidak masuk? Mas Hoirul, Mas Talha, dan Mas Adi. Ya, tadi pagi mereka bertiga sudah izin sama ibu. Mereka bertiga sakit. Kita doakan bersama-sama. Semoga mereka semua lekas sembuh dan bisa kembali bergabung bersama kita di dalam kelas. Ya, untuk mengawali pagi hari ini, siang ini biar lebih semangat ya. Kita nyanyi dulu boleh, nanti disambung dengan berdoa. Ya, yuk kita sama-sama menyanyikan lagu kelas 5. Ya, boleh dipimpin Mas Andika. 1, 2, yuk. 1, 2, 3. Sini kawan dia.
Saya makan malam ya. Ibu mau tanya, makan malamnya tadi malam sama apa kepada Mas Hafid? Tadi malam makan malamnya sama apa? Nasi goreng. Nasi goreng. Kalau Mbak Ayu, sop. Makan malam sama sop tadi malam. Oke, apa yang kalian rasakan ketika satu hari itu nggak makan? Lapar. Pusing. Sakit perut. Oh, terus masuk angin. Gas selera. Pucet. Oh, oke. Terus apa yang kamu rasakan ketika kamu sudah makan? Enak. Puas sama makanan, kenyang. Terus perutnya jadi enak. Apalagi yang kamu rasakan setelah makan? Lidahnya merasakan rasa makanan. Terus lagi selain itu apa yang kamu rasakan ketika kamu menjajah makan dan yang dilakukan? Oh, lebih semangat, lebih bertambah tenaga. Terus kira-kira tenaga yang ada di dalam tubuh kita itu dari mana ya? Makanan, betul. Berarti makanan itu sebagai sumber energi. Terus makanan itu dari mana ya? Nggak tahu. Dari Tuhan. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Kita akan belajar ya hari ini dari mana sih kita mendapatkan tenaga? Dari makanan. Dari mana makanan kok bisa ada tenaganya? Itu nanti akan kita pelajari hari ini. Ya, tema pembelajaran hari ini tentang ekosistem. Ya, kita masuk materi setelah PTS yaitu bab 2, harmoni dalam ekosistem. Membaca itu akan membagikan dulu beberapa pertanyaan, diisi masing-masing ya. Waktu mengisinya 5 menit. Nah, untuk yang B, ya, yang B silahkan boleh dijawab di lembar yang baliknya. Jika di bawahnya tidak muat, di lembar baliknya. Nanti dikerjakan semua. Ya, nomor A itu tinggalkan berikan kalau sesuai pilihan yang kamu rasakan. Ini tidak bisa jawab dengan jujur, ya. Yang A tinggal dicentang yang atas, yang B boleh di bawahnya, boleh di baliknya. Silakan. Belum kok kasih pertanyaan. Ini kan buat tahu dulu. Sudah semua? Sudah. Nanti kalau sudah semua ibu kumpulkan. Yang sudah boleh sambil membaca halaman 41. Tentunya disimak, dibaca halaman 41 paket. Membagi kalian ya berdasarkan kelompok-kelompok. Ini kreatif sekali nama kelompoknya. Ada kelompok gambar, kelompok zinaliuta, kelompok megamendung, dan kelompok predator. Ini masing-masing sudah dibagi ya. Kelompok 1 terdiri dari Mas Sukian, Mas Hafid, Mbak Anissa, Mbak Rizka, Mbak Ulin, dan Mbak Maura. Kemudian kelompok yang kedua Mbak Najwa, Mbak Alisa, Mbak Ayu, dan Mas Zidan. Kelompok yang ketiga kelompok Mas Adin, Mbak Anita, Mas Ibnu, dan Mas Huda. Serta kelompok terakhir Mas Aksa, Mas Rafa, Mas Fajar, Mas Andika, dan Mas Daniel. Baik, dari kelompoknya Mas
Hafid untuk membaca tentang bacaan rantai makanan untuk kelompok 2 dan kelompok 3. Nanti setelah ini Ibu akan menyediakan video, ya, boleh dilihat, dan kalau ada yang penting dicatat, ya. Dan kelompok 4 boleh mempelajari yang di buku sama melihat yang video, dan kalian boleh membuat semacam gambar-gambar yang ada di hewan ini. Misalnya tadi Mas Rafa menggambar elang kecil dan sebagainya, boleh digambar di buku masing-masing. Nanti untuk diperagakan, ya. Ini hari ini semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi IPAS kurikulum modern di kelas 5 bab 2 harmoni dalam ekosistem, topik A memakan dan dimakan. Hari ini kita akan belajar materi rantai makanan. Pertanyaan esensial pertama, bagaimana makhluk hidup dalam satu ekosistem berkaitan satu dengan lainnya? Bagaimana makhluk hidup dalam satu ekosistem berkaitan? Pertama, diskusikan bersama teman di sebelah kalian gambar penting yang dikunjungi agar ingat dan berguna. Tentukan makanan masing-masing makhluk hidup di ekosistem tersebut. Kedua, tuliskan hasil diskusi kalian pada tabel di lembar kerja. Sekarang perhatikan tabel yang sudah kalian buat. Apakah kalian melihat ada sebuah hubungan antara satu sama lain? Coba menulis hubungan yang kalian temukan dari sebuah rantai makanan seperti berikut ini. Komponen apakah yang cocok ditempatkan di kotak nomor 1, 2, 3, dan 4? Nah, pada teman ini kita perhatikan bahwasannya laba-laba akan memakan belalang. Sedangkan belalang sendiri antaranya adalah tumbuhan yang ada di sampingnya. Tumbuhan disebut produsen karena dapat memproduksi makanannya sendiri melalui reaksi fotosintesis. Untuk melakukan ini, tumbuhan membutuhkan energi cahaya dari matahari. Hewan manusia disebut sebagai konsumen karena mereka mengkonsumsi makhluk hidup lainnya untuk mendapatkan energi. Jadi jika ditulis hubungannya menjadi sebuah rantai makanan, ini adalah nomor 1 yang cocok adalah sayuran dimakan belalang dimakan laba-laba, kemudian laba-laba dimakan buaya. Belalang merupakan konsumen 1, laba-laba konsumen 2, dan buaya adalah konsumen 3. Kami mengundang anak-anak berusia 8 hingga 17 tahun untuk mencoba kelas animasi gratis kami, di mana mereka bisa menggunakan kreativitas alam mereka. Tumbuhan tersebut produsen karena dapat memproduksi makanannya sendiri. Kemudian, fotosintesis untuk melakukan ini, tumbuhan membutuhkan energi cahaya matahari. Hewan dan manusia disebut sebagai konsumen karena mereka mengkonsumsi makhluk hidup lainnya untuk mendapatkan energi. Pada rantai makanan, konsumen dibagi menjadi beberapa tingkatan. Pertama adalah konsumen tingkat 1, merupakan kelompok hewan yang memakan belalang. Jadi hewan yang tergolong pada konsumen ini yaitu hewan herbivora atau hewan omnivora. Kemudian konsumen tingkat 2 merupakan kelompok hewan yang memakan konsumen tingkat 1. Hewan ini termasuk kelompok hewan karnivora atau omnivora. Kemudian ada konsumen tingkat 3 merupakan kelompok hewan yang memakan konsumen tingkat 2. Sama dengan sebelumnya, hewan ini termasuk kelompok hewan karnivora atau omnivora dan seterusnya. Selain produsen dan konsumen, ada peran lain yang sangat penting, yaitu decomposer. Jamur, bakteri, dan karena merupakan contoh decomposer alami. Decomposer mengurangkan senyawa organik berupa bangkai, dalam rusin, dan sebagainya menjadi nutrisi yang tersimpan dalam tanah. Kemudian nutrisi ini akan dipakai lagi oleh tumbuhan untuk tumbuh. Decomposer mengeluarkan energi sehingga rantai makanan tidak bersifat linear, namun merupakan sebuah siklus. Rantai makanan dalam sebuah ekosistem makhluk hidup bisa menjadi sumber energi untuk makhluk hidup lainnya. Sumber energi berarti sumber makanan. Apakah kalian bisa melihat hubungan antara makhluk hidup pada gambar berikut ini? Gambar ini merupakan contoh yang menunjukkan hubungan makanan menggunakan antar makhluk hidup. Sebenarnya tidak bisa mendapatkan hubungan ini dalam bentuk rantai makanan, yaitu protein dimakan kelinci, dan kelinci dimakan ayam. Menurut kalian, apa arti tanda panah pada rantai makanan tersebut? Yang bermakna dan dimakan.
Konsumen paling hadir bisa kita sebut sebagai puncak dari rantai makanan. Bagian tersebut bisa diisi dengan hewan karnivora atau omnivora. Biasanya hewan ini tidak diburu oleh hewan lainnya untuk menjadi makanan. Umumnya mengamati karena waktu terutama predator lainnya sangat berburu makanan atau diburu oleh manusia. Ketika makhluk hidup mati, bangkainya akan membusuk dan diuraikan oleh dekomposer. Mencampur merupakan campur dekomposer. Hasil pengolahan ini bercampur dengan tanah membentuk humus. Hal yang mengarahkan sangat membutuhkan tumbuhan untuk tumbuh dengan baik. Keberadaan dekomposer membantu dalam proses rantai makanan agar kembali bertumbuhan. Dengan adanya dekomposer ini, proses makanan dimakan dalam ekosistem menjadi siklus yang terus bergerak. Dan kadang-kadang bosan sama yang kita pelajari berikutnya adalah proses yang artinya menghasilkan makanan. Konsumen adalah makhluk hidup yang memakan makhluk hidup lainnya. Predator adalah hewan yang hidupnya dari memangsa hewan lain. Rantai makanan adalah proses transfer energi makanan pada suatu ekosistem. Dekomposer merupakan organisme atau makhluk hidup yang mengurai sisa-sisa bangkai hewan, tumbuhan, dan bangkai makhluk hidup lainnya. Sedangkan humus adalah bahan organik yang memiliki banyak unsur hara dari nutrisi untuk tumbuhan. Nah, selanjutnya mari kita mencoba menggambar rantai makanan. Sekarang kalian akan membuat rantai makanan seperti sebelumnya, tetapi kalian dibuat dalam bentuk siklus. Jangan lupa untuk menggambar tumbuhan hewannya, sertakan makanan yang memberikan energi untuk tumbuhan, sertakan dekomposer yang akan menguraikan bangkai untuk berganti menjadi nutrisi tumbuhan dan berikan melalui peran pada setiap komponennya seperti produsen konsumen satu. Sudah menonton video ya. Coba dari kelompok Megamendung dan kelompok Sinergitas, siapa yang berani menyampaikan tadi sudah melihat tentang apa ya? Yuk, kelompok Megamendung, silakan saling melengkapi boleh dalam satu kelompok berdiri dari situ saja. Tadi saya melihat apa, bagaimana dijelaskan kepada teman-teman yang lain. Silakan. Saya tadi melihat rantai makanan dan mendengarkan cara hewan makan saling memakan. Yuk, melengkapi temannya enggak apa-apa. Saya tadi melihat rantai makanan yang berawal dari produsen lalu digunakan konsumen tingkat satu lalu digunakan konsumen tingkat dua dan seterusnya. Oke, boleh tepuk tangan kasih aplaus. Berarti menjawab. Oke, betul ya. Untuk Mas Ibnu dan Mas Yuda, kelompok dari Megamendung mendapatkan 1 bintang. Ya, tepuk tangan kelompok Megamendung. Nanti boleh bintangnya ditempelkan di sini. Ya. Oke. Sekarang dari kelompok Zinaliuta, yuk sampaikan apa yang tadi kamu lihat dari video. Yuk berdiri. Mbak Najwa, silakan. Ayo, Mas Idan. Saling melengkapi dalam satu kelompok. Tadi lihat apa? Berdiri, biar. Contoh rantai makanan. Tadi apa yang kamu lihat? Contohnya rantai makanan itu apa? Betul sekali. Boleh tepuk tangan kelompok Zinaliuta. Ya, kelompok Zinaliuta juga mendapatkan 1 bintang. Betul sekali yang tadi disampaikan oleh kedua kelompok. Kita tadi belajar tentang suatu rangkaian ekosistem, ya, yang dimana ekosistem sendiri adalah hubungan timbal balik antara komponen hidup dan komponen tidak hidup. Tadi dijelaskan di situ. Di kebunnya siapa? Aga. Kalau di kebun, siapa yang pernah main ke kebun? Saya. Di kebun biasanya benda mati apa saja yang kita lihat? Kayu, tanah, batu, apa lagi? Ini apa? Udara, apa?
Iya. Karena tidak ada hubungan timbal balik. Si ikan hanya sementara berada di dalam ember itu, jadi tidak terjadi hubungan timbal balik. Itu tidak bisa dikatakan sebagai ekosistem. Coba selain ekosistem kebun, yang pernah kamu lihat lagi ekosistem apa? Laut, laut, sawah, hutan, sungai. Ada lagi yang simpel yang mungkin ada di dalam rumah kamu. Oh, akuarium. Betul sekali. Akuarium adalah bentuk kecil dari sebuah ekosistem. Jadi bedakan ya. Kolam ikan. Kolam ikan, betul. Kita menyebutnya kalau komponen makhluk hidup namanya adalah biotik. Ingat-ingat apa? Biotik. Kalau komponen yang tidak hidup namanya abiotik. Apa? Biotik. Oke, itu diingat-ingat ya. Baik. Terus istilah yang kedua dari ekosistem sudah. Yang kedua adalah rantai makanan. Siapa yang berani menjelaskan? Saya. Apa itu? Apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah timbal balik yang Rantai makanan adalah suatu transfer energi antara makhluk hidup dan makhluk hidup lainnya dengan peristiwa makan dan dimakan. Betul sekali, jawabannya sangat lengkap dan jelas. Transfer energi dari antar makhluk hidup dan melalui proses makan dan dimakan. Kok bisa ya makhluk hidup makan dan dimakan? karena mereka membutuhkan energi. Betul, seperti yang tadi dijelaskan di awal ibu bertanya, siapa yang tadi malam sudah makan malam? Ada energi yang ditransfer dari makanan yang kita makan ke dalam tubuh kita, sehingga kita menjadi bertenaga. Siapa yang tadi pagi tidak sarapan? Sudah makan belum tadi pagi istirahat? Sekarang pagi. Coba kalau belum, sekarang pasti ngantuk, lemes, ya tidak? Ya. Ada transfer energi. Dan tadi manusia makan, apa yang dimakan manusia? Ayam, nasi, mie itu dari mana? Itu dari mana? Dari alam. Dari alam, betul. Ada dari tumbuhan, ada dari hewan. Semua yang ada di bumi ini Allah ciptakan untuk manusia. Dan kewajiban kita bagaimana setelah Allah beri kita banyak? Bersyukur. Betul, bersyukur dan menjaga. Ya, makanan dan minuman yang ada di semua ini diberikan untuk manusia kecuali yang tidak boleh dimakan. Baik, itu tadi sudah rantai makanan. Sekarang jaring-jaring makanan. Apa itu jaring-jaring makanan? Yuk, siapa yang berani? Ini kelompok gambar dan kelompok predator belum menjawab. Apa itu jaring-jaring makanan? Asidan mau jawab? Jaring-jaring makanan. Kalau tadi rantai makanan itu adalah satu, ya. Ini adalah gambar satu rangkaian jaring-jaring rantai makanan. Tapi kalau ini adalah gambar jaring-jaring makanan. Kira-kira apa ya bedanya? Coba siapa yang berani menyimpulkan? Kira-kira apa bedanya? Masih mau lagi? Boleh, silakan. Dan dari makanan adalah yang satu memakan, yang satunya dimakan lagi. Boleh dilengkapi? Ya, itu masih tapi belum ini ya. Boleh dilengkapi lagi? Mbak Najwa, Mbak Lisa. Ini dari dua gambar yang ibu bawa. Coba siapa yang berani menyimpulkan? Apa yang dimaksud dengan jaring-jaring makanan? Mbak Alisa. Tadi ibu sampaikan kalau rantai makanan ini adalah satu, sedangkan jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan. Di sini ada lebih dari satu. Produsennya satu, tetapi nanti
dengan yang makan. Tadi sudah dijelaskan juga. Kita mengenal yang namanya produsen. Apa itu produsen? Yang buat makanan sendiri. Siapa yang digolongkan sebagai produsen? Tumbuhan, betul, termasuk padi, rumput dan sebagainya. Tumbuhan sebagai produsen. Terus konsumen, siapa itu konsumen? Herbivora. Atau yang memakan produsen. Siapa itu pengurai atau dekomposer? Jamur bakteri. Betul, apa fungsinya mereka? Untuk mengurai sisa makanan, mengurai yang sudah mati. Ketika sudah sampai konsumen puncak, sudah tidak ada yang memakan lagi, maka akan mati dan akan diuraikan oleh jamur dan bakteri. Baik, sudah siap untuk bermain selanjutnya? Sudah. Tapi biar nggak ngantuk, coba semua di ini apa namanya, lemaskan tangannya. Kita tepuk semangat dulu. Ya, setelah ini kita akan bekerja dengan LKBB. Tepuk semangat. Satu lagi, tepuk hebat. Kami hebat. Kami hebat. Kami bisa. Kami hebat. Baik. Untuk tugasnya, Ibu akan berikan tugas yang berbeda-beda dari setiap kelompok. Ya. Untuk kelompok gambar, silakan dari gambar yang Ibu berikan ini kamu potong-potong, ya. Kemudian nanti kamu tempelkan ke kertasnya sudah Ibu siapkan. Kertas ini membentuk sebuah rantai makanan. Ya, silakan dikerjakan dalam kelompok. Rantai makanannya boleh lebih dari 5. Untuk kelompok Zinalita, nanti silakan dari materi yang sudah kamu pelajari, sudah kamu baca dan sudah melihat video serta penjelasan itu, buat satu lagu ya, yang berkaitan dengan materi ekosistem bersama-sama. Ya, nanti dinyanyinya bareng-bareng di sini. Ya, ditulis dulu, terus dibuat. Kelompok ini silakan nanti ceritakan. Dalam pelajaran ini saya mendapatkan materi tentang ekosistem. Ekosistem adalah itu. Terus di dalamnya ada jaring-jaring makanan. Kamu jelaskan. Seolah kamu menjadi Pak Guru dan guru kecil di depan. Ya, nanti saling melengkapi berempat. Tidak hanya satu anak yang bercerita. Jelas? Oke? Yang ekosistem siapa? Yang bercerita bagian rantai makanan siapa? Yang bercerita bagian jaring-jaring siapa? Yang bercerita contoh-contohnya siapa? Contoh-contoh makanan yang satu misalnya padi dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh kodok, misalnya kodok dimakan oleh ular. Itu diceritakan juga contoh-contoh. Lalu kita ini boleh dibawa ke depan? Boleh. Boleh. Lupa boleh dibantu. Terus kalau ada temennya yang nggak tahu, temennya tahu kasih tahu. Ini ekosistem itu ini contohnya ekosistem tadi sudah disebutkan, ada ekosistem laut, ekosistem akuarium, atau boleh kamu awali dengan cerita begini. Saya di rumah punya sebuah akuarium yang besar. Akuarium itu selalu menjadi tempat saya untuk bersantai, karena ketika saya melihat akuarium saya sangat senang sekali. Ada ikan yang berenang, ada rebun-rebutan, ada kura-kura dan sebagainya. Boleh di dalam bentuk cerita. Kalau dalam bentuk penjelasan ekosistem adalah suatu kehidupan yaitu suarakannya boleh itu menarik ya, pakai lampu ini kami buat gerakannya boleh
pakai gerakannya bagaimana kamu buat dengan teman-teman. Terus proposal apa kan kamu supporter pagi-pagi kreatifnya terus dikasih nama-nama ya, latihan dulu berdiri boleh, belum masuk. Mana prosesnya mana? Jadi satu baris. Yuk, teman-teman boleh sambil minta perhatiannya sedikit. Mbak Anissa boleh sedikit. Dengan teman-temannya belum memperhatikan. Teman-teman perhatikan sebentar. Ya, kelompok dari Zinaliuta yang terdiri dari Zidan, Najwa, Alisa, Ayu, dan Okta akan menampilkan tangan. Yuk, silakan. Kita belajar komponen ekosistem dari
kata? Nah, belajar dengan lagu ternyata lebih gampang ya, lebih gampang untuk diingat. Baik, kelompok yang sudah siap, silakan kelompok pegang belum. Kelompok pegang belum. Bagus sekali ya, ini namanya cerita berandai, cerita yang saling melengkapi. Baik, kelompok predator sudah siap? Belum pede. Atau kelompok gambar sudah siap? Belum ya. Kita tunggu sebentar lagi. Nanti ada yang cerita ya. Ada satu hari. Berapa video? Pertama, kamu kenalan dulu saya sebagai apa? Saya sebagai apa? Baru setelah itu praktek gambar. Ya, yuk kita lakukan penampilan dari peragaan dari tim predator. Kita kasih tepuk tangan. Saya sebagai rubut. Nah, saya sebagai belang. Saya sebagai ular. Sebagai ular. Kami akan mempraktekkan. Jangan kata makanan loh. Ekosistem. Terima kasih anak-anak yang sudah berkreasi baik dengan cerita, kemudian lagu dan peragaan. Sekarang yang terakhir dengan gambar. Nanti gambar yang dipasang oleh teman-teman akan kita pasang di kelas agar mudah untuk mengingat dan ketika belajar lebih ingat lagi karena gambar yang dipasang. Kalau tadi tugas secara berkelompok, sekarang tugas individu sambil menunggu kelompok gambar nempel. Silakan buat ringkasan materi hari ini, ya baik dalam bentuk lagu, dalam bentuk cerita atau dalam bentuk gambar, tapi sendiri-sendiri. Ringkasan bagian untuk PR di rumah dikumpulkan besok. Tadi ekosistem itu apa, rantai makanan itu apa, ya? Kayak yang tadi sudah diceritakan. Oke, untuk pembelajaran hari ini kita tutup dengan lagu dulu. Kita nyanyikan lagu bersama-sama. Yang tadi ya, lebih keras, lebih semangat dan kompak. Yuk, coba bersama-sama kita nyanyikan. Sudah siap? Siap. Nanti temanya nanti tidak apa. Sekarang bernyanyi. Lagunya mana lagi ya? Satu, dua, tiga. Mari kita belajar komponen ekosistem. Terdiri bermacam. Yang pertama produsen, yang kedua konsumen, yang ketiga pengurus atau juga disebut dekomposer. Produsen makhluk hidup yang membuat makanan, konsumen memperoleh makanan dari produsen. Yang terakhir adalah pengurus dekomposer yang terdiri dari materi. Sekali lagi lebih kompak. Ya, sekali lagi lebih kompak. Satu, dua, tiga. Mari kita belajar komponen ekosistem. Terdiri tiga macam. Yang pertama produsen, yang kedua konsumen, yang ketiga penggunaan atau juga disebut dekomposer. Produsen makhluk hidup yang membuat makanan, konsumen memperoleh makanan dari produsen. Yang terakhir adalah pengurai dekomposer yang terdiri dari satu bakteri. Terima kasih. Itu tadi pembelajaran kita pada siang hari ini tentang apa tadi? Ekosistem. Ya betul. Terima kasih untuk perhatian dari anak.
pertama, berdoa dalam hati mulai. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Novi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Reni. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah hari ini sehat, semangat luar biasa. Alhamdulillah. Ya Bu Novi, terkait kegiatan observasi yang kemarin sudah kita lakukan, hari ini saya ingin mengajak Bu Novi kembali berdiskusi untuk melakukan refleksi kegiatan observasi pembelajaran kemarin. Bagaimana perasaan Bu Novi selama kegiatan pembelajaran kemarin? Perasaannya cukup puas, berani, cukup senang dan bangga karena ini pengalaman pertama ya saya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan alhamdulillah yang saya harapkan bisa tercapai di dalam pembelajaran. Seperti itu, anak-anak senang, semangat dan hasil nilainya pun cukup baik. Luar biasa, berarti merasa senang dan puas ya Bu ya. Ada kepuasan tersendiri karena pembelajaran diferensiasi yang baru pertama kali dilakukan tetapi terlaksana dengan baik, dengan lancar ya Bu ya. Lalu Bu, kalau dari kegiatan pembelajaran kemarin yang sudah Ibu lakukan, kira-kira apa yang menurut Ibu itu sudah baik dan sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran Ibu? Baik Bu Reni, yang sudah baik menurut saya adalah saya sudah bisa mengelompokkan anak-anak berdasarkan minat mereka, yang kinestetik, yang audio, yang visual seperti itu, dan kemudian mereka juga bisa menghasilkan tugas sesuai dengan minat mereka dan itu lebih membuat kelas jadi bervariasi seperti itu kan tujuan saya waktu itu di dua hal, kognitif dan psikomotor. Secara materinya dapat, secara psikomotor mereka prakteknya pun dapat seperti itu. Bagus sekali, berarti untuk tujuan pembelajaran yang diinginkan dan aspek pengembangan diri yang diharapkan pun juga sudah tercapai ya Bu ya melalui kegiatan diferensiasi kemarin. Lalu Bu, kalau dari tadi kan hal yang sudah baik, tentunya kan dalam kegiatan pembelajaran pasti ada kendala-kendala yang dialami. Kira-kira selama pembelajaran kemarin ada tidak Bu kendala yang Bu Novi alami? Kendala itu berkaitan dengan masih ada Bu Reni di dalam kelas saya itu beberapa siswa yang kurang percaya diri ketika dia mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Ada juga yang di dalam kelompoknya itu cenderung pasif, di mana misalnya saya buat 5 anak dalam satu kelompok, yang aktif 3 atau 4, yang satu masih cenderung ikuti itu. Dia belum bisa untuk ikut beride dan sebagainya. Yang masih pasif ya berarti ya. Lalu Bu, untuk mengatasi kendala-kendala ini apa yang Ibu lakukan? Untuk yang masih kurang percaya diri tadi, saya tetap coba berikan kesempatan untuk dia sesuai dengan bidangnya dia, misalnya di bagian gambar, visual seperti itu saya tetap memberikan dia silahkan presentasikan apapun hasil yang kamu buat, presentasikan kepada teman-teman. Ketika dia mulai misalnya berhenti di tengah jalan, saya bantu untuk memancing agar dia bisa keluar dan dia bisa menyampaikan hasil dari gambarnya itu seperti itu. Kemudian kalau yang kurang aktif di dalam kelompok,
saya buat di dalam kelompok itu ada pembagian tugas seperti itu. Jadi dalam 5 kelompok itu masing-masing harus punya peran untuk bisa membuat satu kesimpulan, dan di dalam peran itu masing-masing harus memunculkan ide. Kalau seperti itu dengan saya yang ikut turun ke dalam kelompok masing-masing itu memberikan pengawasan di situ, mereka akhirnya oh iya, saya di pembagian tugasnya lebih jelas, dan yang tadinya pasif berani untuk mencoba karena ada kesempatan itu. Berarti untuk solusinya sendiri sudah bagus ya Bu ya, sudah memberi kesempatan siswa untuk mencoba, kemudian juga memberi bantuan ketika mereka mengalami kesulitan, kemudian juga melakukan pembagian tugas secara merata ya, biar ada apa ya istilahnya keadilan ya Bu ya, merasa adil karena tidak hanya satu anak atau 2 anak yang bekerja dalam kelompok. Luar biasa sekali Bu. Lalu Bu, tadi kan sudah menyampaikan ya Bu, untuk tujuan pembelajarannya sudah tercapai, kemudian kendala yang dialami serta solusi yang sudah Bu Novi lakukan ya Bu. Kemudian yang ingin saya tanyakan Ibu, apa yang perlu Ibu tingkatkan lagi untuk pembelajaran selanjutnya? Kan tadi sudah ada kendala-kendalanya, kemudian sudah ada hal baik yang dilakukan di pembelajaran kemarin. Nah tentunya kan ada hal juga yang perlu ditingkatkan Ibu. Kira-kira apa yang mau Bu Novi tingkatkan? Untuk pembelajaran berdiferensiasi ini saya tetap akan mencoba melakukan itu lagi, kemudian terus praktek itu dengan memperbaiki kekurangan-kekurangan di pembelajaran kemarin. Kan kemarin baru pertama saya masih belajar, oh kalau yang kinestetik itu begini-begini untuk kontennya, untuk produknya. Nah mungkin nanti di kedepannya lagi saya pengen produknya yang lebih bervariasi, kemudian metode yang saya lakukan juga lebih bervariasi agar lebih menyenangkan untuk anak-anak seperti itu. Jadi lebih ke variasi model, media, dan strategi pembelajarannya ya Bu ya. Lalu apa yang akan Bu Novi lakukan untuk mencapai agar ada peningkatan dalam kegiatan pembelajaran? Terutama ya saya akan belajar untuk membuat MA yang skenarionya yang tadi seperti saya maksudkan itu, variasi di model, kemudian di media-media yang lain, apa yang bisa misalnya menggunakan hal-hal yang ada di sekitar sekolah bisa saya lakukan, dan kemudian saya juga bisa bertanya sama Bu Reni, kalau seperti ini saya minta masukan dari Bu Reni untuk saya sudah betul atau belum. Luar biasa, berarti untuk rencana tindak lanjut yang dilakukan ini tidak hanya di produknya saja, tidak hanya di kontennya saja, tetapi keseluruhan ya Bu ya, mengenai produknya yang mau ditampilkan lebih variatif, kemudian untuk bahan modul ajarnya juga yang meningkatkan kemampuan siswa, keaktifan siswa seperti itu ya. Luar biasa. Kira-kira Ibu untuk rencana tindak lanjut ini kapan akan mulai Ibu lakukan? Minggu ini nggih Bu Reni. Iya. Rencana dilakukan minggu ini berarti ya Bu? Iya. Untuk rencana ini kira-kira ada butuh bantuan atau tidak dari pihak-pihak lain, mungkin butuh kerjasama atau komunikasi dengan pihak lain? Tentunya Bu Reni, karena ini kan kurikulum merdeka yang merupakan baru untuk kelas 5. Saya tetap perlu diskusi, perlu bertanya sama teman-teman yang sudah melaksanakan kurikulum merdeka sebelumnya, kemudian juga dengan Bu Reni, dengan Bapak Ibu guru yang sudah CGP juga untuk menerima masukan kira-kira seperti apa pembelajaran berdiferensiasi yang lebih baik seperti itu. Jadi tetap perlu ada diskusi ya Bu ya. Kira-kira untuk pihak-pihak yang terlibat siapa saja Bu, untuk agar rencana tindak lanjut Ibu, komitmen Ibu ini bisa berjalan dengan lancar? Terutama dari kepala sekolah juga, kemudian rekan guru kelas 1-4 yang sudah melaksanakan kurikulum merdeka sebelumnya, kemudian dari rekan-rekan CGP itu, dari Bu Reni, dari Bu Leta, dan kemudian dari seluruh ini yang ada di sekolah, karyawan yang ada di sekolah. Nanti misalnya apa yang bisa kita lakukan berkaitan dengan sarana dan prasarana yang ada di sekolah, memaksimalkan
memaksimalkan media dan potensi yang ada di sekolah. Baik, berarti memang butuh kerjasama yang baik ya, kolaborasi ya Bu ya, antar semua pihak, jadi tidak hanya ibu saja dengan siswa tetapi juga dengan bapak ibu guru yang lain, dengan kepala sekolah ya Bu ya. Kemudian Bu, untuk yang terakhir nih Bu, kira-kira Bu ada tidak kesulitan atau mungkin kendala yang dialami untuk melakukan kolaborasi dengan bapak ibu guru atau mungkin dengan pihak lain? Kalau kendala kolaborasi mungkin yang utama dan yang jadi kendala itu hanya waktu gitu Bu Reni, karena masing-masing bapak ibu guru punya kesibukan, kemudian mengatur jadwal untuk bisa kami bertemu dan berdiskusi secara bersama-sama itu yang sulit seperti itu. Berarti harus ada waktu tersendiri ya Bu ya, mungkin setelah kegiatan pembelajaran selesai atau mungkin di waktu lain saat bapak ibu guru kosong. Iya. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Banyak sekali yang saya dapatkan hari ini Bu dari diskusi kita, terutama dalam hal pembelajaran. Semoga nanti apa yang kita diskusikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita. Amin, amin. Terima kasih juga Bu Reni untuk sharing-sharingnya, saya jadi tahu lebih banyak ini. Ya, kita jumpa lagi di diskusi